Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teteh-teteh semuanya ya. Salam sejahtera juga. Apa kabar nih hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada sehat-sehat semua ya. Karena memang tidak terasa ya virus COVID di Indonesia belum saja berakhir, walaupun sekarang kita sudah memasuki semester genap ya, tahun ajarannya sudah berganti dari ganjil ke genap. Nah, baik teteh-teteh semuanya, kita akan ketemu lagi nih ya dengan Bunda ya. Oke, kalau yang memang belum tahu ya nama Bunda, perkenalkan nama Bunda Heni Nafikoh. Di sini kita akan belajar tentang sains untuk anak usia dini. Nah, pasti bertanya-tanya ya, kenapa sih ada pembelajaran sains gitu ya, yang memang kita ketahui ya, teteh-teteh ya, kalau sains itu kan hal yang paling menakutkan, yang menyangkutkan dengan adanya rumus-rumus gitu kan ya, yang secara tidak langsung membuat kita itu ya malas, apalagi yang memang tidak mencintai pelajaran-pelajaran eksak ya. Baik teteh-teteh, izin dulu ya, Bunda akan share ya materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ini. Oke. Nah, di sini ya kita akan belajar tentang sains ya. Nah, sebelumnya Bunda juga ingin bertanya ya sama teteh-teteh ya, pengertian sains itu apa gitu ya, yang kita tahu tadi di awal sains itu rumit gitu ya, padahal tidak sih sebenarnya gitu ya. Oke, tadi sudah perkenalan ya, nama Bunda Heni Nafikoh MPD. Di sini Bunda mengampu mata kuliah sains untuk anak usia dini. Oke, di sini Bunda akan menyampaikan ada rencana pembelajaran satuannya ya, atau RPS-nya. Di sini bobot ya mata kuliahnya yaitu 2 SKS ya. Lalu semesternya semester 2 kita ya, prodinya tentu saja prodi PG PAUD. Aduh maaf, ini kayaknya belum ya, dosen pengampunya itu Bunda sendiri. Nah, semester yang lalu mungkin kalian pernah berjumpa dengan Bunda di mata kuliah yang lain ya. Nah, sekarang di sini akan mengupas tentang sains ya untuk anak usia dini. Oke. Nah, di sini Bunda akan memaparkan ya tentang deskripsinya dulu ya. Deskripsi mata kuliah. Nah, di sini diharapkan ya mata kuliah sains untuk anak usia dini ini mengkaji tentang sains untuk anak usia dini tentunya ya. Lalu pokok bahasannya yaitu ilmu sains anak usia dini sebagai penyelesaian masalah di kehidupan pendidik dan peserta didik. Ternyata yang bermasalah di sini yang Bunda tekankan ternyata bukan peserta didik saja, tapi ada sebagian dari pendidiknya juga gitu. Lalu di sini kita akan membahas ya tentang konsep dasar sains ya. Lalu kita akan membuat perencanaan pembelajaran sains. Lalu juga kita akan membuat eksperimen atau percobaan-percobaan untuk anak usia dini. Lalu diharapkan ya mahasiswa menguasai strategi dan organisasi pendekatan sains ya untuk anak usia dini tentu saja. Lalu pelaksanaan dilakukan dengan melalui, nah ini ya, tatap muka melalui maya, yaitu seperti sekarang ya, virtual. Lalu juga ada diskusi kelompok dan ada praktek membuat eksperimen sains untuk anak usia dini ya. Maka mata kuliah ini ya nanti dievaluasi secara formatif, secara sumatif, lalu praktek membuat eksperimen untuk anak usia dini. Nah, mungkin itu ya sebagai deskripsi dari mata kuliah sains untuk anak usia dini. Nah, di sini perlu teteh-teteh pahami bahwa mata kuliah ini memiliki
capaian pembelajaran program studi lulusannya. Di sini tentu saja ya ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum dan ada keterampilan khusus. Di sini sikapnya ya mengambil dari sikap 9 yang berisikan bahwa nanti mahasiswa itu menjunjung sikap bertanggung jawab. Nah, di sini ya atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, bisa dipertanggungjawabkan nggak tentang materi sains untuk anak usia dini? Bisa dipertanggungjawabkan nggak eksperimen-eksperimennya gitu yang nanti telah kita pelajari. Lalu unsur pengetahuan kita ngambil ke poin 4. Di sini yang berbunyi menguasai teori belajar dan pembelajaran pendidikan anak usia dini serta pendekatan-pendekatan yang dapat mengoptimalkan potensi perkembangan anak usia dini. Nah, tentu saja ada tugas ya, tugas yang memang sebagai guru gitu ya di sini. Lalu ada keterampilan umum, ada KU-nya. Di sini mahasiswa itu mampu menunjukkan kinerja sebagai pendidik PAUD yang mandiri, bermutu dan terukur. Nah, ini ya. Lalu ada keterampilan khususnya yaitu dengan inisialnya KK1 ya, diambil dari poin 1, mampu menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan bermain sesuai dengan perkembangan anak, pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa. Nah, itu ya dari capaiannya. Lalu selanjutnya di sini ada capaian mata kuliah atau CPMK. Nah, di sini mahasiswa ya mampu mengetahui konsep dasar pembelajaran sains untuk anak usia dini ya di materi 1-nya. Lalu di materi 2-nya memahami pembelajaran sains untuk anak usia dini, lalu di materi 3-nya nanti menerapkan pembelajaran sains untuk anak usia dini ke dalam berbagai pendekatan pembelajaran. Lalu di materi keempatnya nanti ada menganalisis teori dan mengaplikasikan praktek eksperimen dalam kehidupan sekitarnya ke dalam berbagai kesulitan atau permasalahan atau hambatan yang relevan dihadapinya. Nah, di sini ya, berarti dituntut nih mahasiswa harus menguasai dan harus mampu ya dari berbagai mata kuliah ya. Di sini ada 4 ya. Nah, ini diharapkan mahasiswa mampu gitu ya. Lalu sekarang sub capaian pembelajaran mata kuliah di sini. Nah, sub CPMK-nya jadi yang pertama tadi ya, yang di M1-nya. Nah, di sini dikembangkan lagi gitu ya. Nah, di sini dari pertemuan pertamanya bahwa mahasiswa mengetahui konsep dasar sains. Pertemuan keduanya mengetahui tujuan pembelajaran sains. Pertemuan ketiganya mengetahui nilai sains untuk PAUD. Di pertemuan keempatnya mengetahui standarisasi kurikulum sains. Nah, ini ya yang termasuk ke materi pertama. Lalu di materi kedua, di pertemuan kelima ya, memahami pembelajaran sains untuk PAUD ya. Lalu mendiskusikan media pembelajaran sains untuk PAUD. Lalu selanjutnya di materi ketiganya yaitu di pertemuan ke-7 karena ke-8 tidak ada karena UTS ya, jadi 7, 9, 10, 11 di sini menerapkan pembelajaran sains dalam berbagai pendekatan, menggunakan pembelajaran basic learning ya, menerapkan pembelajaran berbasis otak, menggunakan pembelajaran discovery learning. Lalu di sini di materi keempatnya mahasiswa harus mampu ya di pertemuan ke-12 sampai ke-14 di sini, yang ke-12 itu mengukur hasil eksperimen anak usia dini, memilih strategi dan organisasi pendekatan sains anak usia dini. Lalu di pertemuan ke-14-nya mendeteksi pengembangan sains berkebutuhan khusus. Nah, ini dia sub-sub ya, sub-sub bahasan yang memang nanti akan kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya di kemampuan akhir ya, di kemampuan akhir setelah kita mempelajari semuanya ya, diharapkan ya mahasiswa itu mampu menguasai pembelajaran eksperimen sains untuk anak usia dini ya yang tercantum dalam SN Dikti pasal 9 ayat 2 Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2015
Di sini pasal satunya itu standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Nah, yang ayat keduanya, standar proses sebagai yang dimaksud pada ayat 1 yang di atas itu ya, di sini tentang karakteristik proses pembelajaran, lalu ada perencanaan proses pembelajaran, ada pelaksanaan proses pembelajaran, ada beban belajar mahasiswa. Beban mahasiswa itu yaitu 2 SKS ya, dari mata kuliah ini. Nah, mungkin itu yang bisa Bunda paparkan ya tentang RPS atau materi-materi yang nanti akan pelajari selama 1 semester ke depan bersama Bunda. Bunda ucapkan banyak terima kasih. Any question? Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan bagi ada yang mau bertanya. Bunda fasilitasi untuk WhatsApp gitu ya, atau mau telepon atau mau di WAG kita ya, ada grup WA kita yang memang sudah dibikin oleh PJ-nya. Mungkin itu saja ya, terima kasih. Sekian dulu perjumpaan dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.